Selesai sholat zuhur, Yongki merasa mengantuk dan mengajak istrinya untuk tidur siang. Tetapi istrinya malah melamun sambil melihat sajadah yang bergambar masjid warna kuning keemasan. Indria tidak menoleh, terus melihat ke sajadah dengan tatapan kosong. Sayangku. Indria masih saja tidak mendengar, membuat Yongki merasa heran. Secara perlahan Yongki mendekat. Dia langsung duduk di belakang Indria dan menyandarkan dagunya ke bahu kiri sambil mengecup pipi sang istri. Istriku, dari tadi kamu aku panggil kok tidak jawab? Tanya Yongki mesra. Mas, aku merasa heran kenapa lelaki seperti itu. Gumam Indria. Seperti itu bagaimana? Tanya Yongki kebingungan. Seperti kamu dan Miftah. Apakah kata cinta dan takut kehilangan bisa dijadikan alasan untuk melecehkan? Sungguh miris sekali jika aku bayangkan. Gumam Indria prihatin pada apa yang terjadi padanya juga. Tidak semua lelaki itu sama. Dan kasus antara aku dengan Miftah juga beda. Tetapi kalau yang aku rasakan saat itu sih kamu sudah jadi istriku. Aku mencintaimu. Aku berusaha mengendalikan egoku padahal aku ini lelaki yang sangat keras kepala. Kemudian aku yang tengah mencoba berubah tapi malah kamu tidak mempercayaiku. Apalagi sebagai suami aku juga belum mendapatkan hakku dan aku malah mau kamu tinggalkan. Kau tahu apa yang aku rasakan saat itu? Gila, aku benar-benar berasa mau gila. Jawab Yongki. Kita sudah menikah. Kurasa masih bisa ditoleransi. Kalau Miftah, itu sudah masuk zina dan tindakan kriminal. Sela Indria dengan nada mulai meninggi. Sudah, kamu lagi hamil, jangan memikirkan sesuatu yang membuat kamu sedih. Biar aku yang tangani masalah ini. Bujuk Yongki memeluk Indria erat. Justru karena aku sedang hamil, Mas. Bagaimana perasaan orang tua jika anak yang sejak kecil disayang, dijaga sepenuh hati dan ketika besar malah diperlakukan oleh orang seperti itu? Sergah Indria masih kesal. Kalau anak kita perempuan, aku akan menjaga dengan ketat. Tidak akan aku biarkan teman lelaki datang mendekat lebih dari 2 meter. Jawab Yongki serius. Kalau laki-laki, kamu akan membiarkan dia sepertimu yang gemar mempermainkan perempuan, sindir Indria. Yongki meringis. Tatapan istrinya saat ini sangat menarik. Ketika ngambek Indria memang lebih menggemaskan. Ibarat bakpao dengan hangat-hangatnya berasa ingin langsung digigit. Ya tidak juga. Biasanya sih kalau anak lelaki katanya akan lebih condong ke ibunya. Jadi aku bisa membayangkan anak kita akan tampan sepertiku. Dan keren sepertimu. Rajin belajar. Tegas. Cuek. Pokoknya tidak mudah terpikat dengan kecantikan perempuan. Gumam Yongki berhayal. Berarti anak perempuan akan condong seperti ayahnya. Aku tidak rela. Sergah Indria. Kamu benar. Aku juga tidak rela. Entah itu anak lelaki atau perempuan, mari kita berdoa jangan seperti ayahnya. Kecuali soal wajah dan kecerdasan. Itu patut untuk dibanggakan. Balas Yongki mencoba merayu istrinya. Kamu sangat menyebalkan, Mas. Gumam Indria tidak bisa menahan tawa. Yuk tidur, kasihan anak kita kelelahan. Sepertinya dia juga butuh kasih sayang dan perhatian dari ayahnya. Ajak Yongki. Kok aku berasa ada bau-bau yang mencurigakan. Sindir Indria. Tidak, aku tahu kamu lelah. Aku sendiri juga sangat lelah. Persiapan Miftah sudah menguras jiwa raga. Makanya sekarang kita istirahat yuk. Iya. Jawab Indria patuh. Tetapi saat mulai rebahan, Indria masih saja belum bisa memejamkan matanya. Mas, aku salut sekali dengan Amjad. Dia padahal tahu keadaan Safira tetapi masih saja mencintai Safira apa adanya. Sungguh lelaki keren yang bisa menerima perempuan apa adanya. Puji Indria. Halah, jika aku yang ada di posisi dia kamu akan mengatakan playboy iya kan? Karena sudah punya tunangan tapi masih saja naksir perempuan lain. Tuduh Yongki. Loh, bukannya Amjad tunangan karena perjodohan kan? Aku pacaran juga tidak benar-benar suka. Sela Yongki. Dahlah aku kesal. Sergah Indria. Yongki langsung memeluk Indria. Tak lupa mengecup kening dan pipi istrinya dengan penuh kasih. Ayo tidur. Bujuk Yongki mesra. Miftah meringkuk di sudut sofa. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri yang begitu bodoh dan ceroboh. Berkali-kali Miftah menamparkan dirinya sendiri. Tetapi rasa sakit pada wajahnya tidak bisa mengalahkan sakit di hatinya. Jiwa Miftah seakan tertusuk 1000 paku.
Dia begitu menderita. Menangis dan terus menangis. Bingung harus bagaimana lagi untuk mendapat pengampunan dari Safira. Miftah sangat mencintainya. Cinta yang dia sendiri tidak tahu semacam apa. Cinta yang membuat Miftah sampai hilang kendali dan merusak akal sehatnya jika sampai kehilangan untuk kedua kalinya. Miftah mengira sudah benar-benar bisa melupakan Safira. Tetapi nyatanya dalam pertemuan kemarin hatinya terkoyak kembali. Belum lagi kini Safira yang sudah berhijab langsung membuat Miftah semakin cinta. Hanya saja pertemuan mereka bukan pada saat yang tepat. Miftah waktu itu tengah mabuk dan hilang akal. Safira, Miftah semakin menyalahkan dirinya sendiri. Karena pertama kali bertemu adik kecilnya itu menyorotkan mata yang sendu dan penuh tekanan batin. Jika kemarin saat bertemu lagi kedua matanya bersinar dan pastinya sudah melewati banyak proses yang tidak mudah. Miftah semakin gusar. Dia mencoba untuk menelpon Yongki. Sekali dua kali panggilan tidak terjawab. Dia terus mencobanya lagi sampai akhirnya diangkat juga. Mif, kamu ini tidak punya kerjaan ya sampai iseng mengganggu orang tidur siang. Yong, tolong aku. Apa? Bantu aku. Pokoknya aku harus menikah dengan Safira. Iya, pasti akan aku bantu. Kamu tenang saja jangan gusar begitu. Tapi Yong, kalau aku sampai tidak menikah dengan Safira aku bisa gila. Aku bisa mati. Jangan seperti itu Mif. Tenangkan dirimu. Kalau kamu terlalu berambisi hanya akan membuat Safira ketakutan. Apa yang sudah kamu lakukan kemarin membuat Safira trauma. Bagaimana kabar dia sekarang? Sedikit demi sedikit sudah membaik. Tapi aku sarankan jangan temui dia sekarang. Biarlah batin Safira sembuh dulu. Yong, aku bisa gila jika seperti ini terus. Miftah, bertaubatlah. Minta petunjuk Allah. Bukannya kamu juga sempat mempelajari ilmu agama. Kenapa hanya karena nafsu cinta semua jadi rusak begitu saja? Buruan taubatlah. Iya, Miftah menangis. Dia sudah tahu dosa dan neraka. Sungguh Miftah menangis sampai membuat siapapun yang melihat merasa ikut pilu. Saat mendengar azan asyar, Miftah membuka buku panduan salat. Dia mandi. Mengguyur tubuhnya yang dipenuhi dosa. Air mata terus berlinang. Berharap bisa memulai semuanya dari awal. Di penghujung salam, Miftah terus beristighfar memohon ampun dan meminta Safira menjadi jodohnya karena dia sudah menzoliminnya dan ingin menebus semua kesalahannya. Samar-samar Miftah teringat bagaimana tangis Safira saat dia mabuk dan membantainya. Bahkan ketika Safira lemas tak berdaya dia masih saja terus melecehkannya. Miftah bukan terobsesi pada nafsu, tetapi ingin menghukum Safira. Karena mau meninggalkannya lagi dan justru dekat dengan lelaki lain. Safira yang merintih dan menjerit minta ampun. Tetapi dia dengan kejamnya terus memaksa dan memaksa. Seluruh tubuh Miftah gemetar. Dia tahu pasti penyiksaan itu tidak akan mudah termaafkan.